Apa kabarnya hari ini? Tak terasa kita sudah memasuki di penghujung tahun 2021 dan beberapa waktu lagi kita akan masuk ke tahun yang baru. Saat ini merupakan saat yang paling tepat bagi kita untuk merenungkan apa yang sudah kita lalui di tahun ini dan sekaligus merencanakan apa yang menjadi resolusi kita di tahun depan. Hai, nama saya Tommy Yu dan kalian sekarang sedang mendengarkan podcast ceritaku di channel saya. Di channel ini, saya akan banyak cerita tentang life, tentang wisdom, dan inspiration, dan semoga dapat menginspirasi kalian semua ya. Menjalani kehidupan sepanjang tahun 2021 ini, di tengah-tengah masa pandemi mungkin bagi sebagian orang cukup berat secara keuangan, dan bahkan ada beberapa di antara kita harus kehilangan anggota keluarga atau teman dekat kita. Puji syukur kepada Tuhan karena di tahun 2021 ini saya dan keluarga besar dapat melewatinya dengan baik. Walaupun ada beberapa anggota keluarga besar kami yang terkena COVID, namun dapat dilewati dan sembuh dengan sempurna. Dan saya berharap kalian juga baik-baik saja ya. Dan bila ada yang terkena dampaknya, tidak hanya dari sisi kesehatan ataupun dari sisi keuangan, semoga dapat segera berlalu. Dan percayalah bahwa di tahun 2022 nanti, segala sesuatunya akan menjadi lebih baik. Saya percaya bahwa dalam lembah kekelaman sekalipun, di ujungnya dari perjalanan kita itu, akan ada secercah cahaya di mana kita dapat melewatinya dengan baik. Salah satu hal sederhana yang kita dapat siapkan untuk dapat menghadapi 2022 adalah dengan membuat resolusi. Kadang ada banyak kesempatan terlewatkan di depan kita, itu bukan karena kita tidak mampu, tetapi lebih karena kita tidak siap. Salah satu cara mempersiapkan diri adalah dengan membuat resolusi setiap tahunnya. Saya akan bercerita bagaimana saya membuat resolusi dalam kehidupan saya, dan semoga sharing ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Dalam membuat resolusi tersebut, saya membagi kehidupan saya itu menjadi 4 area, yaitu keluarga, pribadi, keuangan, dan orang lain. Resolusi yang saya buat ini lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Kualitatif artinya sesuatu itu diukur dengan kualitas dan tidak diukur secara angka atau target. Beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya beberapa tahun sebelumnya, saya mendefinisikan resolusi itu yang saya punya itu dengan angka kuantitatif. Dan hasilnya itu saya hidup cukup stres karena harus, tanda kutip itu, memenuhi target-target angka tersebut. Contohnya ya, kita misal harus berolahraga 3 kali seminggu, kolesterol 200, atau harus membaca 3 buku dalam sebulan, dan seterusnya dan seterusnya. Alih-alih membuat target seperti itu, saya mengubahnya menjadi, misalkan, saya harus menjadi lebih sehat dengan berolahraga. Saya membaca buku, atau saya harus mempelajari hal-hal yang baru. Intinya, saya menghilangkan target angka dari resolusi saya, dan ini menjadikan hidup saya itu dapat dengan mudah atau lebih rileks dijalani, tetapi tetap bisa fokus. Nah, berikut ini adalah 4 area resolusi saya di tahun 2022. Yang pertama adalah keluarga. Saya memiliki target atau tujuan saya itu ingin memiliki waktu lebih banyak bersama pasangan. Dan juga saya ingin membagikan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak saya. Tentunya dengan memiliki waktu yang lebih banyak kepada mereka. Anak saya yang besar itu sebentar lagi masuk kuliah. Dan saya tahu bahwa waktunya itu nggak lama. 1 tahun lagi paling lama itu dia bersama-sama dengan kami. Karena memang rencananya akan kuliah di kota lain. Sehingga ini menjadi kesempatan tahun saya terakhir untuk saya bisa banyak punya waktu bersama dia. Keluarga ini memang menjadi prioritas saya di tahun 2022 ini. Dan area yang kedua itu adalah pribadi. Saya ingin di tahun 2022 ini saya menjadi influencers yang membawa dampak lebih besar atau pengaruh lebih besar lagi bagi Indonesia, terutama di bidang financial dan di self-help. Karena
melalui channel saya atau channel YouTube saya yang lain yang CSX Pro ID itu saat ini telah berkembang dengan cepat sekali, dan saya bersyukur untuk itu ya, dan saya berharap itu dapat membawa impact yang lebih jauh lagi, lebih banyak lagi, itu khususnya bagi masyarakat di Indonesia. Dan berikutnya saya juga ingin berolahraga secara teratur, ya, bermeditasi setiap hari. Ya, by the way, saya meluangkan waktu itu setiap pagi untuk bermeditasi, saudara, dengan membaca Bible saya ya. Dan saya juga kepingin untuk membaca buku secara rutin. Membaca buku secara rutin ini, estimasi saya mungkin satu buku itu dihabiskan dalam sekitar 2 mingguan. Well, kita harus kembali ke angka juga sebenarnya, tetapi nggak terlalu seperti yang tahun-tahun sebelumnya yang saya harus target sekian buku saya harus lahap dalam beberapa bulan begitu. Bagian yang ketiga adalah bisnis dan keuangan atau di pekerjaan. Dan di tahun 2022 ini saya akan lebih fokus mendalami lebih lagi cryptocurrencies dan juga analisa teknikal. Dan untuk penghasilan sendiri saya ingin ada peningkatan ya mungkin sekitar 20% atau 30% di tahun ini. Untuk area orang lain atau sesama, saya ingin membantu keluarga dan orang lain yang membutuhkan, dan lebih memperhatikan keluarga besar serta teman-teman dekat saya. Dan tentunya saya ingin lebih banyak berbagi di YouTube channel tentang kehidupan, yang salah satunya adalah dengan berbagi di podcast ini. Kalian tidak harus mengikuti atau memiliki resolusi yang sama dengan saya, dan saya juga encourage kalian semua untuk membuat sesuai dengan keadaan kalian sendiri-sendiri. Karena kondisi masing-masing orang kan unik dan kondisinya berbeda. Jangan membuat resolusi yang terlalu berat sehingga kalian tidak mungkin mencapainya. Jangan membuat resolusi yang terlalu ringan sehingga kalian dengan mudah dapat mencapainya juga. Tetapi tulis atau buatlah resolusi yang sederhana, pas, dan juga seimbang. Resolusi ini kalian wajib miliki sebagai pengingat kemana kalian akan melangkah di tahun depan, dan agar kalian tidak berjalan tanpa arah dan tanpa tujuan. Resolusi ini saya sarankan untuk ditulis dan diprint dan ditempel di tempat kalian dapat melihatnya dengan mudah, untuk menjadi pengingat agar selalu berjalan di track dan arah yang benar. Dan juga jangan dibuat terlalu kaku ya, fleksibel saja dan bisa direview kembali di beberapa bulan ke depan, bahkan dimodifikasi, disesuaikan dengan perkembangan bila diperlukan. Sebagai penutup dari podcast saya ini, saya ingin berdoa bagi teman-teman semua pendengar setia, agar di tahun 2022 ini sepenuhnya menjadi milik kalian. Bagi yang pelajar atau mahasiswa, saya berdoa agar kalian dapat berhasil di sekolah, di kuliah, dan berfokus di pelajaran dan mencapai nilai yang terbaik menurut kadar ukuran usaha kalian, dan tunjukkan prestasi dan menjadi yang terbaik. Itu agar kalian bisa berhasil di kantor, melakukan yang terbaik bagi perusahaan di kalian di mana tempat bekerja, dan semoga tentunya ada kenaikan gaji yang terbaik juga di tahun ini. Bagi yang kena potongan gaji, ya di tahun lalu, semoga kalian dinaikkan gajinya seperti sedia kala, bahkan ditambahkan lebih lagi di tahun ini. Bagi pengusaha, kalian dapat mengalami terobosan di bisnis, dibukakan tingkap-tingkap langit dan berkat dicurahkan. Kalian dapat memiliki wisdom atau kebijaksanaan untuk dapat memajukan usaha dan memimpin usaha. Bagi teman-temanku yang lain yang berprofesi apapun yang belum disebutkan di atas, semoga kalian juga diberkati, dibukakan jalan, dan dilancarkan rezekinya. Selalu menjadi yang terbaik menurut versi diri kalian masing-masing, and God bless you. Demikian podcast singkat ini, semoga menginspirasi kehidupan kita semua. Bila Anda memiliki ide atau topik tertentu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan nama saya Tom Yu di podcast Ceritaku.